Oke, Mbak Ya, Mela bisa bisa dengar saya? iya bisa. Oke. Oke, Mbak Mela, silakan waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Anda bisa ceritakan bagaimana dulu latar belakang sampai Anda dimasukkan ke pesantren dan keluarga itu seperti apa. Ya, kakek seorang ulama, silakan Anda ceritakan secara lengkap. Ya, Waktunya saya serahkan kepada Anda. Silakan, Pak Mela. Bapak. Terima kasih, Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sama saya dari channel Bapak Yusuf Manubulu. Dan terima kasih juga atas tempat dan waktunya Bapak Pendeta Wayandire dari GBI Rock Canggu. Ya, Mbak Mela mungkin bisa pakai handset ya, Mbak Mela. Soalnya ini suaranya agak agak apa? Kurang bening ya. Coba pakai handset dulu. Ya, sebentar. Ya, Ya, agak dekat, mic-nya agak dekat ke mulut sedikit, bisa? Ya, bisa. dipegang aja. Sudah. Ya, Ah, ini, ya, oke. oke. Sudah Pak, dengar. Ya, agak dekatin ke mulut ya mic-nya ya, supaya lebih bening. Oke. Oke, silakan, silakan, Mbak Mela. Ya. Terima kasih buat channel Bapak Pendeta Yusuf Manubulu dan terima kasih juga buat Bapak Wayandire Pendeta di GBI Rok Canggu atas tempat dan waktunya. Sebelum saya memberikan kesaksian hidup saya, kesaksian yang dimana saya akhirnya menerima Yesus, di sini saya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang dimana saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk berbagi kesaksian di channel Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Sebelum saya melanjutkan, saya mau bercerita tentang histori hidup saya sebelumnya. Saya notabene dari keluarga asli keluarga Muslim dan di mana bahkan keluarga saya menyandang semuanya haji. Itu dari kecil saya sudah Muslim. Bahkan kakek saya pun itu salah satu bisa dibilang orang kalau di kampung itu orang ini ada nama karena kan kalau di kampung itu kalau ada orang sakit atau apa istilahnya gitu mereka lebih percaya percaya ke doa dulu gitu. Berarti ke Pak Kiai atau Pak Ustadz. Nah, kakek saya istilahnya punya pamor lah di kampung seperti itu. Dan di sini juga didikan saya bukan didikan asal mendidik aja. Saya dari kecil emang sudah dididik jadi Muslim yang sangat keras sekali, ketat, didikan keras. Setelah saya cucu pertama, saya anak pertama. Jadi saya termasuk cucu paling disayang sama kakek saya, istilahnya. Nah, saya dulu disekolahkan pun di basis Muslim. Saya dulu sekolah di pondok pesantren di Tasikmalaya. Itu pondok pesantren Suryalaya. Di pondok pesantren Suryalaya itu pondok untuk me mengembalikan istilahnya kalau yang anak-anak yang bisa dibilang sebenarnya searching udah langsung keluar kok pondok pesantren Suryalaya itu udah keluar semua. Di situ metodenya penyembuhan yang cacat mental, penyembuhan narkoba, sekalian untuk sekolah di uh, mondok lah istilahnya seperti itu. Nah, saya disekolahkan di situ sama keluarga saya selama 3 tahun.
didikan itu juga didikan keras sekali terhadap saya. Karena kenapa keluarga saya memasukkan ke pondok? Karena begini, kalau di kampung kalau anak lulusan pondok itu luar biasa, bisa bisa sekolah di pondok seperti itu. Di pondok itu pun metodenya bukan metode asal sekolah saja, tidak. Saya pagi sekolah, saya juga kosnya di tempat pembina, bapak pembina yang ditunjuk dari pihak pondok pesantren, tidak asal kita bisa mencari tempat, tidak. Itu saya pagi sekolah sampai siang, siang harus di kos, dan metodenya metode pengobatan. Sebentar, Bapak Pendeta Yusuf, maaf, bisa minta waktu jeda sebentar? Boleh. Silakan. Maksudnya Bapak masuk dulu ke room, saya sebentar mau ada 1 menit aja. Oke. Baik. Oke. Ya, sebentar. Ya, silakan Mbak. Di close aja kameranya dulu. Oke. Oke, teman-teman, ini kita sedang terjeda sebentar ya. Jadi ini sesuatu yang sangat supranatural di mana Mbak Mela ini bukan orang yang sembarangan, artinya di dalam keimanannya ya, yang sebelumnya tadi dia sudah sempat menyinggung sedikit bahwa keluarganya itu hampir semuanya haji. Bahkan kakeknya juga adalah seorang tokoh yang cukup berpengaruh di desanya, di kampungnya, di Jawa Barat. Dan pendidikannya tadi sudah disebutkan bahwa dia dididik di pesantren Suralaya. Nah, ini pesantren ini kan kita sendiri mungkin tidak asing ya, kita udah pernah dengar ya, saya juga sudah pernah dengar ini pesantren ini. Jadi tentu di dalam soal keagamaan tidak perlu diragukan. Mbak Mela ini tidak perlu diragukan ya. Bahkan bukan hanya didikan pesantren, tapi dari keluarganya dia dididik sangat ketat, sangat kuat di dalam ajaran-ajaran yang untuk membangun keimanan dari mereka, dan juga membangun nilai-nilai keagamaan, dan terus berfokus kepada tujuan-tujuan untuk agama tersebut. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus itu hadir, dan itulah yang saya katakan bahwa Tuhan Yesus ini dia bukan Tuhan satu kelompok, dia bukan Tuhan satu agama, tapi dia Tuhan yang benar, dia Tuhan semua bangsa. Jadi kalau dia datang, dia tidak pernah bertanya-tanya, kamu agama apa? Ya, dia tidak bertanya-tanya seperti itu. Kristen bukan? Aku kan Tuhannya orang Kristen. Nah, disinilah teman-teman, bukalah pikiranmu, bukalah hatimu, ya. Karena tidak sedikit ini orang-orang yang cukup berpengaruh di dalam keagamaan. Ini mereka inilah yang dilawat Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, dia tidak seperti kayak yang dipahami oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya tidak mengenal Tuhan, tapi mereka menyuarakan dengan begitu kencang seolah-olah mereka punya Tuhan. Kalau Tuhan yang benar itu seperti yang dijumpai oleh Mbak Mela ini. Ya, dia tidak bertanya, kamu Islam ya? Wah, nggak usah ditolong lah. Kamu kan tidak percaya. Tidak, dia tidak seperti itu, teman-teman. Itulah menunjukkan bahwa dia Tuhan. Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang sempurna. Tuhan semua manusia. Nah, oke, kita akan segera hubungkan kembali dengan Mbak Mela, karena Mbak Mela sudah hadir kembali. Ya, makasih Bapak. Oke. Maaf sebelumnya. Iya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Mbak Mela. Terima kasih. Maaf sekali karena ada sesuatu hal. Nah, saya lanjut kembali. Tadi saya memang sama keluarga disuruh masuk ke
pondok pesantren. Karena begini, kalau di kampung saya itu lulusan dari pondok pesantren, apalagi pondok pesantren yang punya nama, pasti itu luar biasa kalau sudah lulus. Itu mungkin adat kan. Saya dimasukkan ke pondok pesantren di Tasikmalaya, yang dimana pondok itu telah terkenal. Kita searching aja di Google sudah keluar. Metodenya pembelajarannya seperti apa, di situ diterangkan semuanya. Ketat sekali di situ. Di situ pembelajarannya tidak hanya kita sekolah dan sekolah tidak. Pagi kita sekolah, siang kita biasa pulang ke kos, yang dimana kos itu tidak bisa asal kita nempati. Dalam arti harus dari pihak pondoknya, kita harus bertempat di mana. Jadi pembina-pembina yang benar-benar pembina dari pondok tersebut. Kalau pembelajarannya memang seperti biasa, ada pembelajaran nasionalnya, tapi lebih dominan di pembelajaran Islam. Itu nanti kalau malam, ya, 1:30, itu kita dibangunkan sama pengurus untuk dilakukan mandi tobat. Nah, posisinya kita jongkok, yang mandikan tobat pembinanya. Setelah itu sholat. Sholat itu kalau di muslim itu dulu itu malam itu tahajud, sholat hajat, sholat tobat. Terus setelah sholat itu zikir. Zikir itu sampai nanti menjelang mau subuh. Setelah subuh itu sholat kembali untuk sholat subuh berjamaah. Nah, setelah selesai sholat subuh, ya udah aktivitas kita kembali lagi seperti mandi, makan, terus kita berangkat sekolah, istilahnya seperti itu kan. Itu terus berlangsung itu sampai hampir 3 tahun. Karena memang keinginan keluarga, tapi dari hati kecil saya sebenarnya dimasukkan ke pondok pesantren itu nggak ada apa ya, nggak pengen lah gitu. Saya pengen di nasional. SMP saya di nasional, terus keluarga menginginkan saya masuk ke pondok, itu kemauan dari pihak keluarga saya sendiri, nggak ngerti. Nah, anehnya juga, saya disekolahkan di pondok itu, saya bisa baca Al-Quran. Sekarang pun saya bisa. Tapi saya cuma apal beberapa ayat pendek dari Al-Quran itu. Karena saya waktu sekolah di pondok pun saya memang nggak niat menghafalkan. Karena saya nggak mau untuk sekolah di basis itu kan. Karena berhubung ikut kemauan orang tua, keluarga, ya sudah, saya ngikut aja. Dan di SMA itu kan ada nih ujian nih. Biasanya kalau anak-anak terakhir kelas 3 kan ada ujian nasional sama ujian agama. Ujian agama itu yang meliputi ya tata cara berwudu, tata cara kita sholat jenazah, sholat hajat, sholat sunnah, sholat wajib. Itu justru saya berkali-kali, kayaknya 3 kali saya ngulang itu ujian, itu hanya ujian agama di situ. Bacaan itu yang saya hafal dari Al-Quran itu cuma ada 3 ayat saja, lainnya tidak. Sedangkan yang diujikan itu tidak ada surat yang saya hafal. Dan saya sama sekali tidak pernah hafal. Sebenarnya bisa saya menghafalkan kalau kita niat, tapi kan saya tidak niat. Sekolah di pondok aja saya juga udah terpaksa. Jadi saya nggak ada niat menghafalkan memang. Sampai akhirnya saya lulus kan. Lulus kalau di kampung itu cara orang bilang lulus kan syukuran. Seneng lah bisa keluar di pondok pesantren, apalagi pondok pesantren berbasis yang sangat terkenal sekali istilahnya gitu kan. Nah, saya pulang, lulusan, syukuran, di situ pastilah. Coba hasilnya apa kamu sekolah di pondok gitu kan. Minimal ya bisa fasih berbahasa Arab, baca Quran, minimal juga bisa, ya namanya di pondok kan diajari juga cara berbicara kan, ya istilahnya khotbah, ceramah gitu.
Ya saya bilang terus terang saya nggak bisa. Nah ramelah di situ. Terutama yang tertampar hebat kakek saya kan, karena saya cucu kesayangan. Memang saya kenyataan nggak bisa, kalau saya dipaksakan malah salah semua, apa saya nggak membuat tambah malu. Nah, di situ tidak berhenti di situ. Saya disekolahkan lagi D3, di mana basisnya itu Muhammadiyah. Saya sekolah. Di D3, jenjang D3 saya di Muhammadiyah pun, saya juga tidak mau sebenarnya di basis Muslim atau Islami. Tidak mau saya. Tapi berhubung sekali lagi kemauan orang tua dan kemauan dari keluarga, saya ngikutin. Di tempat kuliah saya aja pun, yang berbasis Muslim pun, saya juga tidak berkenan. Selain pelajaran nasional, pasti ada pelajaran Islam juga. Saya nggak tahu, waktu ujian bahasa Arab pun atau apapun, saya nggak tahu ini artinya apa. Mau umpama contohnya lemari bahasa Arabnya apa, saya nggak tahu, karena memang saya sekali lagi tidak mau. Bukan, sebenarnya kalau saya mau sih saya bisa, tapi kan saya keinginan saya itu tidak mau sekolah di basis kayak gitu karena kemauan orang tua. Jadi saya ngikut aja. Jadi saya memang tidak mau mempelajari, tidak. Sampai akhirnya saya lulus. Nah, dengar di desa itu begini, kalau orang desa katanya takut perawan tua gitu kan, asik dinikahkan. Nah, saya sudah dengar tuh berita-berita kayak gitu. Nah, saya daripada saya dinikahkan, karena waktu itu saya memang tahu saya mau dijodohkan dengan salah satu sama teman kakek saya yang sama-sama ya bisa dibilang Pak Ustadz lah, Pak Kiai, anak yang punya nama juga orang tuanya. Kabur saya nggak mau. Kabur saya ke Denpasar. Nah, kabur di Denpasar itu, saya pertama kali menginjakan Denpasar seorang diri. Memang saya nggak punya saudara di Denpasar, teman juga nggak ada atau apa. Saya pertama kali kerja atau apa juga jadi cleaning service waktu itu. Cleaning service, ya pokoknya serabutan lah. Yang penting saya bisa keluar dari rumah daripada saya dinikahkan lagi. Nanti ujung-ujungnya saya nggak bisa kemana-mana kan, karena sudah jadi seorang istri, apalagi istri dari anak pemuka agama juga, punya nama kan. Saya kabur, keinginan saya sendiri. Waktu itu kan handphone seperti Android, seperti apa kan belum ada, BBM juga belum ada kan waktu itu. Di tahun 99 2000 itu. Nah, saya kabur, orang tua nggak tahu saya kabur di mana. Selama saya di Bali, saya kerja serabutan. Dan malah waktu itu pun saya sempat menjadi ya cleaning service, bartender atau apa yang di dunia malam. Saya enjoy aja dengan kehidupan saya. Sampai akhirnya saya 2009 saya diterima di kantor yang dimana travel, basicnya travel Indonesia luar negeri kan. Tapi saya tidak langsung jadi istilahnya enak lah, pegawai enak, tidak. Saya dari nol juga sebagai cleaning service waktu itu juga. Waktu saya di kantor saya ini. Tapi karena saya mungkin lama-lama kan melihat cara kinerja saya juga apa? Saya bisa 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 menyetir pun dari tempat saya kerja dulu, karena saya suka belajar lah. Karena di travel kadang kalau ada yang pulang dari antar tamu kan, mobil diparkir gitu, saya coba maju mundur sampai akhirnya saya bisa, dan saya juga cari SIM sendiri. Nah, diangkatlah saya menjadi karyawan yang dimana sebagai tour guide. Kalau di kantor saya itu tour guide itu syaratnya harus bisa nyetir, harus fasih berbahasa Inggris, terus harus bisa smart, karena yang kita bawa tamu-tamu dari LN kan, bukan tamu lokal, karena memang travel saya khusus pure only LN, hanya luar negeri. Nah, saya mendalami pekerjaan saya itu, jadi saya enjoy dengan kerjaan saya. Uang ada terus tiap hari. Ya namanya juga target.
belum dapat fee dari tamu, belum dapat fee dari tempat kita ngantar tamu shopping atau apa, pasti enak uangnya, belum bulanan, belum mingguan, pokoknya enak sekali. Dengan terlenanya saya itu, saya kan sama sekali sampai saya tidak tahu, tidak pernah melaksanakan apa itu dalam agama saya itu sholat, tidak pernah puasa, tapi kalau orang tua saya telepon waktu itu, Teteh sudah sholat, saya bilang sudah, padahal belum. Teteh waktu bulan puasa, Teteh puasa, iya, padahal tidak, itu saya. Yang penting untuk menutupi agar orang tua senang aja. Nah, setelah itu saya asikkan dengan dunia saya. Uang ada. Nah, ya namanya saya pribadi mungkin sudah kelakuan saya juga udah nggak beres juga kan. Saya kehidupan malam saya jalanin. Kehidupan malam tahu sendiri lah. Saya orang bebas. Istilahnya seperti itu kan karena saya asik dengan dunia saya yaitu dunia yang banyak uang. Jadi bebas lah. Mau ini mau itu mah bebas istilahnya kayak gitu. Sampai benar-benar saya melupakan agama saya. Itu saya. Tapi anehnya setiap ditanya sama orang tua saya kalau telepon sudah sholat, saya bilang sudah. Nah, tahun 2015 saya mulai agak gelisah. Gelisah saya itu waktu itu saya diundang teman untuk kalau di Muslim Lebaran kita diundang makan-makan, saya datang. Ada doa, ada apa, ya saya diam aja, nggak respon waktu itu. Acara Natalan saya diundang makan-makan. Ada doa, ada ini, ada apa puji-pujian, itu kan kidung, nyanyi bersama gitu pun, saya juga nggak respon. Intinya saya diundang sana sini untuk uh, apa acara kebesaran hari rayanya teman saya itu, saya nggak ada respon. Nah, mulailah saya gelisah. Tahun 2015 itu, mereka punya hari raya, saya punya hari raya memang. Harusnya saya hari raya Lebaran. Tapi apa yang saya rasakan, saya nggak ada hampa. Saya mau Lebaran sama keluarga, apa Lebaran sendiri sama aja isinya. Nggak ada sukacita dalam hidup saya. Nah gitu. Tapi lama-lama kegelisahan saya itu, ya itu, kok saya nggak punya hari raya ya gitu. Natal enggak, terus Lebaran enggak, saya merayakan Galungan Kuningan pun enggak, Waisak enggak, istilahnya seperti itu. Udah mulai gelisah lah. Jadi istilahnya kegelisahan saya ini sebenarnya itu beragama apa ya? Itu sempat terlintas dalam diri saya di tahun 2015 itu. Dengan berjalannya waktu, dengan kegelisahan saya itu menjelimuti, nah mulailah inilah titik awal istilahnya bisa dibilang saya hancur, bisa dibilang hancur, dibilang sukacita juga bisa. Nah ini mulailah titik awal. Waktu itu saya nganter tamu nih. Tamu saya itu mau pulang ke Jogja. Tapi satu rombongan tamu keluarga, dia pengen naik kereta dari stasiun Banyuwangi. Saya dropping mereka. Saya dropping mereka di stasiun Banyuwangi. Setelah saya dropping, saya mau pulang ke Denpasar. Nah, saya rencana turun dari kapal dari Gilimanuk, rencana saya mau rebahan. Mau istirahat sebentar gitu. Dalam benak saya. Karena biar saya bisa melanjutkan lagi dari Gilimanuk ke Denpasar. Nah, saya rebahan, saya istirahat di mobil. Tapi saya mau merem gelisah. Mau apa gelisah? Minum saya di mobil. Orang biasanya saya juga gitu, habis kerja selesai penat lah atau apa, istirahat, minum. Tujuan saya minum itu memang tadinya buat istirahat dulu. Saya minum. Tapi di dalam minum saya pun saya juga gelisah. Minumlah saya. Setelah minum, saya lanjutkan perjalanan, tapi kenapa di saat saya perjalanan saya menuju Denpasar itu yang biasanya saya lewatin
perbatasan negara Tabanan itu, karena saya kadang seminggu 2 kali, sebulan 3 kali, 4 kali saya mengantar tamu, walaupun cuma sampai di Gilimanuk atau mungkin sampai ke Ketapang, istilahnya pelabuhan Ketapang itu sering. Jadi saya kan apal sama jalan itu kan. Tapi entah kenapa memang ini mungkin sudah rencana, sudah waktu Tuhan untuk menegur saya. Tapi Tuhan memberi teguran keras ke saya. Kalau saya dikasih teguran hanya lemah lembut, mungkin saya nggak mengena. Karena kan sebelumnya saya kan di 2015 akhir sampai 16 itu kan saya kan gelisah. Tuhan, saya ini agama saya apa? Tuhan saya siapa? Nah, sedangkan saya sendiri dari keluarga ini, dari keluarga agama seberang, tapi kok saya kayak nggak ada sukacita, jadi kayak hampa, kayak nggak punya ini. Nah, terus ini sebelum saya kejadian lanjutkan ini kan, saya pernah juga nih, pernah membawa tamu dari Singapura, satu keluarga. Saya ajak dia tour dulu kan. Nah, sebelum lunch, sebelum makan siang, tamu saya meminta ke saya mau doa. Nah, mau doa tolong carikan gereja. Waktu itu begitu. Ini maaf sebelum saya lanjutkan yang tadi kan. Saya langsung mengantar tamu ini cari gereja. Saya tarik kan ke gereja. Saya antar ke gereja. Nah, selesai dia berdoa, sembahyang, dia masuk lagi ke mobil, tanya ke saya, kenapa nggak ikut sembahyang atau doa? Saya bilang, saya sebagai tour guide, saya memang posisi tidak boleh ikut, ikut guys, apa tamu nggak boleh, saya harus posisi tetap stay di mobil kan. Nah, beliau malah bilang gini, memangnya kalau tour guide itu nggak boleh doa, seperti itu. Nah, saya tetap masih alasan alibi. Ini kode etik dari tempat kerja saya. Nah, akhirnya beliau bertanya ke saya, agama kamu apa? Maaf gitu kan. Nah, di situ saya aneh. Menurut saya seperti terkunci. Di hati pengen ngungkapin Muslim, tapi mulut saya terkunci. Saya nggak tahu. Nah, terus habis itu dia bertanya lagi, gitu. Agamanya apa? Apa keberatan kalau mengantar kami sekeluarga di gereja, istilahnya. Seperti itu. Baru tiba-tiba saya ini mulut saya tuh ngucap, saya tidak punya agama. Aneh di situ juga saya. Terus tamu saya bilang, kalau logikanya kalau orang nggak punya agama berarti ateis kan? Nah, dia nanya ke saya, apa kamu ateis? Tahu-tahu saya jawab iya. Dan sekarang saya jawab dengan agama saya asli pun saya nggak pernah ngejalanin apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang sama Tuhan saya waktu itu. Saya bilang aja saya tidak punya agama memang. Tapi tamu saya puji Tuhan bilang waktu itu, oh tidak apa-apa ya sudah, kami melanjutkan lagi perjalanan kan. Nah, kita kembali lagi tadi yang waktu setelah saya ngantar tamu itu turun dari Gilimanuk, saya melanjutkan perjalanan menuju Denpasar. Posisi setelah minum saya. Minum, saya menuju Denpasar. Nah, di perbatasan negara Tabanan yang biasa saya lewatin, saya juga tidak tahu saya tabrakan sama apa, saya tubrukan sama siapa, saya tabrakan tunggal atau bagaimana, saya tidak tahu. Tahu-tahu saya sudah ada di rumah sakit. Dan yang membawa siapapun saya tidak tahu. Saya bisa cerita ini karena dari kronologi nanti saya ceritakan kesaksian saya di sini setelah saya sadar. Makanya saya bisa cerita lagi kan. Nah, saya waktu itu dinyatakan sama dokter koma. Tangan saya kiri pasang pen, kaki saya kanan pasang pen. Dan dokter pun waktu itu mengatakan kepada keluarga saya, minta dukungan doa, mohon dukungan doa. Berarti kan 50-50. Antara saya mau mati atau saya mau hidup. Kalau dokter sudah mengatakan itu. Nah,
Di saat saya koma, saya tidak tahu itu hari apa, itu jam berapa, itu tanggal berapa, kan namanya juga koma, saya nggak ngerti. Tapi saya jelas sekali waktu itu seperti bisa dibilang mimpi, bukan dibilang kenyataan, tapi kok saya koma. Saya kan cucu kesayangan kakek saya. Apapun permintaan saya pasti dituruti. Namanya juga cucu pertama kan. Waktu di dalam koma itu, jelas kakek menghampiri saya. Waktu itu kakek saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Waktu saya mengalami itu, kakek saya bilang ke saya, Teteh, ayo kita pulang, gitu kan. Nah, dasar saya cucu nurut lah sama kakek. Saya cuma sama kakek aja nurut. Karena kalau minta apa-apa ke kakek diturutin. Mau apapun itu, diturutin. Saya digandenglah tangan kiri saya sama kakek saya. Saya beranjak, saya jalan nggak tahu kayak padang pasir atau apa ya, padang gurun atau apa gitu. Mungkin seperti itu karena memang betul-betul hanya hamparan pasir aja yang saya lihat. Terus saya digandeng sama kakek saya kan. Ayo pulang gitu. Nah, anehnya di saat saya waktu berjalan sama kakek saya pulang, entah itu mau diajak kemana saya juga tidak tahu. Ada suara di telinga saya. Kamu belum waktunya pulang. Tapi entah tuh siapa saya nggak tahu kan. Tapi kakek saya selalu bilang, ayo pulang. Jangan menoleh ke belakang. Semakin saya jauh berjalan, suara semakin terus terngiang di telinga saya, bahkan semakin terdengar jelas. Jelas sekali. Kamu belum waktunya pulang. Itu kan. Sampai akhirnya saya memberanikan diri tuh. Saya toleh ke belakang. Yang kakek saya tadinya kan nggak boleh, nggak ngizinin. Jangan sekali-sekali noleh ke belakang. Tapi saya kan penasaran, kenapa nih suara semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin terdengar jelas di telinga saya. Saya nolehlah ke belakang. Puji Tuhan. Mungkin yang tidak merasakan atau menyaksikan sendiri atau melihat sendiri bisa mengatakan itu hoax atau apa. Tapi ini saya menyaksikan sendiri kesaksian saya waktu koma. Di situ jelas terlihat saya putih bersih. Seperti malaikat. Itu sangat jelas sekali itu. Putih bersih. Di situ saya udah menoleh kan, saya ngeliat, saya sempat bertanya, kamu siapa? Gitu. Tetap jawabannya sama. Kamu belum waktunya pulang. Teruslah, kamu siapa? Nah, saya terus dibawa ke kakek saya. Tapi saya bawa kakek saya, ini narik saya. Kamu belum waktunya pulang. Terus, tapi di situ anehnya saya, waktu dalam penglihatan saya waktu koma itu. Kakek saya melepas tangan saya tanpa menoleh saya, tanpa berkata-kata. Itu. Nah, saya akhirnya ini diambil kan sama malaikat bersayap putih itu. Saya juga tahu waktu itu belum tahu siapa kan. Di situ saya sempat juga bertanya seperti dialog. Kamu siapa? Kenapa saya nggak boleh pulang sama kakek saya? Nah, jawabannya cuma satu. Ini yang kamu cari dalam hidup kamu. Saya kan juga nggak tahu. Maksudnya apa itu? Cuma jawabannya ini yang kamu cari di dalam hidup kamu. Dan kamu akan menjadi berkat untuk semua orang dan untuk dirimu sendiri. Cuma itu. Terus terngiang. Nah, saya sadar pertama. Enggak, maaf. Setelah itu, saya tahu-tahu dipeluk. Ya kan? Ini yang kamu cari dalam hidup kamu. Gitu kan. Karena sebelumnya kan waktu saya mengalami kegelisahan itu, saya kan pernah ini doa yang dimana waktu itu saya belum pernah doa. Waktu saya di agama seberang pun saya nggak pernah doa. Sholat juga tidak pernah, doa tidak pernah. Tapi waktu itu kenapa malam itu saya pengen doa
Dan anehnya, saya waktu tikam tangan saya lipat tangan saya waktu itu langsung, kok bisa bilang ini ya, kok bisa doa saya kegelisahan, Tuhan, agama saya itu apa? Tuhan saya siapa? Nah, itu sebelum saya mengalami kecelakaan. Nah, waktu saya dipeluk itu ada ucapan dari malaikat ini bilang, inilah yang kamu cari. Jelas, terngiang sampai sekarang. Saya dipeluk, saya didekap dengan erat sekali. Tidak pernah dekapan ini seperti, ya, belum pernah saya rasakan. Nyaman, damai, rasa tenang. Itu yang saya rasakan. Terus saya mengalami sadar yang pertama. Sadar pertama kan saya nggak tahu hari apa, bulan apa namanya juga sekali lagi. Saya mengalami koma setelah mengalami kecelakaan hebat. Nah, di saat sadar pertama ini menurut kesaksian mereka-mereka yang bercerita ke saya setelah saya sadar kan. Tapi ini sadar pertama dulu. Sadar pertama saya itu katanya mengucap carikan saya pendeta. Bukan malah mencari mana orang tua saya, mana keluarga saya. Terus saya katanya koma lagi. Koma lagi. Dan saya mengalami koma yang kedua yang benar-benar saya sadar. Karena kenapa saya bisa bilang sadar? Di situ kan saya jelas lihat saya diinfus, saya dipasang ini papan penyangga di tangan kiri saya karena saya pasang pen patah tulang. Terus saya dipasang di pen di kaki kanan. Nah, saya asli sadar saya. Sadar saya itu langsung saya di situ ada suster. Saya bukannya nanya bukan bertanya mana orang tua saya atau mana keluarga saya, tidak. Justru saya bertanya, suster punya handphone. Nah, dikasihkan beliau kan sama saya. Tapi waktu itu suster sempat gini, Bu, maaf ya saya mau manggil dokter dulu karena ibu udah sadar, no, stop dulu. Saya pinjam handphonenya dulu. Saya gitu. Nah, saya searching di situ. Waktu itu saya searchingnya kan saya sadar itu kan langsung teringat. Kemarin saya kok ditemuin ini apa itu loh. Waktu sadar, makanya waktu sadar itu bukannya saya mengingat keluarga saya, tidak. Saya sadar mengucap alhamdulillah juga enggak. Nah, saya searching lah di handphone saya. Waktu searching pertama itu burung merpati bersayap putih. Iya, keluarlah burung merpati. Orang saya searchingnya itu kan. Tapi kok ini tidak ada di dalam penglihatan saya waktu saya koma. Coba saya searching kembali. Malaikat bersayap putih. Nah, keluarlah di situ. Saya tanya ke suster. Suster, jangan kasih tahu dokter dulu. Saya mau tanya dulu sama kamu. Ini gambar apa? Suster pertama kali saya dengar dari mulut suster itu, haleluya, puji Tuhan. Ternyata suster yang merawat saya orang Kristen. Terus sampai suster itu bertanya, bener Bu, Ibu bertemu istilahnya melihat ini. Saya gantian nanya ke suster, lah saya bener nggak koma kemarin? Iya, Ibu dihitung koma sampai sekarang sudah 2 minggu. Lah saya memang ditemuin ini, gitu. Lah nangis susternya. Saya tanya, kok kamu nangis? Harusnya saya nangis, kenapa harus kamu yang nangis? Nah, di situ langsung susternya cuma bilang, puji Tuhan Bu, Ibu udah dijamah, dilawat sama Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Kan saya bingung. Nggak paham saya. Nah, habis itu suster bilang, maaf Bu, saya manggil dokter dulu. Istilahnya karena Ibu udah disadar. Tapi perkataan suster itu terus di otak saya. Terus ada terus. Kok ada bilang suster, puji Tuhan Bu, Ibu dijamah dan dilawat sama Tuhan Yesus. Sedangkan saya nggak ngerti Tuhan Yesus. Kan. Datanglah tante saya. Tante saya datang nemuin saya. Bukannya tanya bagaimana keadaan kamu setelah sadar, langsung memarahi saya. Kamu kebangetan, kamu kurang ajar, kamu kelewatan. Lah, saya baru sadar kok diomelin. Gitu kan. Kalau saya posisi saya nggak lagi koma, lagi nggak pasang infus, mungkin udah baku hantam, tonjok-tonjokan sama tante saya. Saya juga dari dulu sukanya kelahi. Nggak peduli orang tua, orang ini kalau saya merasa tersakitin, baku hantam saya. Itu saya.
Nah, saya tanya, kenapa bukannya bilang gimana keadaan saya atau apa? Kok malah, kenapa malah marahin saya? Saya langsung ingatkan orang tua saya. Mama mana? Saya kan begitu. Nah, habis itu kalau waktu saya tanya, waktu itu orang tua saya masih utuh. Mama sama bapak saya masih ada kan, masih utuh. Di 2016 waktu saya kecelakaan. Mereka sudah pulang ke kampung karena dia malu, dia kecewa sama kamu. Kenapa kamu sadar pertama kamu ngucap mana carikan saya pendeta? Lah, mana saya apal, mana saya sadar, orang saya koma, aku nggak ngerti. Saya sadar hari apa, tanggal berapa saya juga nggak ngerti. Itu kenapa tahu-tahu kok marahi saya? Ternyata keluarga saya sudah pulang dengan membawa kekecewaan yang dimana anaknya koma ditungguin, mungkin didoakan, mungkin pengajian, mungkin apa yang terbaik baik buat saya doanya agar saya selamat. Karena dokter sudah memvonis antara istilahnya bukan memvonis hidup atau mati, cuma minta mohon dukungan doanya. Kalau ada tanda kutip mohon minta dukungan doa itu kan pasti ada tanda kutip kan. Singkat cerita, saya dibawa pulang ke kampung. Saya dirawat di kampung waktu itu selama kurang lebih 3,5 bulan apa sampai 4 lah. Nah, saya di kampung itu pun saya sudah diperketat nih ruang lingkup saya. Diperketat sama ruang lingkup saya biar nggak bisa kemana-mana. Tapi dasarnya saya licik, saya belut kan. Saya sudah sudah diniatin saya nggak mau di sini gitu. Karena saya di kampung tuh saya terngiang terus apa perkataan suster itu, terus siapa yang nemuin saya, terus apa perkataan dari inilah yang kamu cari dalam hidup kamu, itu terus terngiang di situ. Sampai akhirnya saya kabur 2 kali lagi meninggalkan keluarga saya di Bali. Kabur saya. Karena saya juga gelisah, saya takut lagi dikawinkan lagi kan, saya belum nikah kan. Saya kabur kembali ke Bali. Nah, mulailah di Bali itu saya seorang diri. Bapak Pendeta Yusuf Manugulu, maaf bisa di ini sebentar. Masuk sebentar, di room sebentar. Oke. Baik, teman-teman kita sabar dulu ya karena sebentar. Sebentar, ya, Bapak. Karena Mbak Mela sedikit agak terganggu ya. Ya, jadi di sini teman-teman kita melihat bahwa kuasa Tuhan Yesus itu begitu nyata. Jadi di dalam keadaan Mbak Mela tidak sadar, di situ ternyata ada satu peristiwa yang adikodrati atau supranatural, di mana menurut keterangan dari keluarganya pada saat narasumber sudah tersadarkan, artinya Tuhan sudah bangunkan dari perjalanannya yang menuju kepada maut, dia langsung dimarahi oleh tantenya. Karena tantenya berkata, dia menanyakan di mana papa mamanya, orang tuanya. Tetapi tantenya malah memarahi Mbak Mela karena dia dianggap sebagai anak kurang ajar. Anak tidak tahu diri, artinya anak yang dalam pengertian kok waktu dalam keadaan koma itu dia sempat sadar menurut keterangan dari keluarganya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat supranatural. Ini memang di luar jangkauan manusia. Apalagi kalau yang logika mampet nanti kerjaannya hanya menyerang aja. Ya, tapi ini yang terjadi teman-teman ya. Dimana tantenya langsung nyela dengan mengatakan, kamu anak kurang ajar, orang tuamu kenapa? Orang tuamu sudah pulang. Karena orang tuamu tidak siap mendengarkan pernyataan dari Mbak Mela saat dia sedang koma, dia sempat menyuruh orang untuk memanggil pendeta. Padahal ini hanya sebuah peristiwa yang adikodrati atau yang supranatural.
supaya dengan adanya kejadian ini keluarganya bisa sadar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa bekerja saat orang tidak sadar, saat orang sedang sekarat, saat orang sedang tidak berdaya, saat orang sedang prihatin, sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus hadir. Dan dari situ tanda-tanda untuk mengarahkan kepada keluarganya bahwa Mbak Mela ini adalah orang pilihan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Nah, Mbak Mela ini memang dipilih oleh Tuhan. Ya, Bapak, jadi kejadiannya memang sangat supranatural ya teman-teman. Oke, ini kita sambungkan kembali dengan Mbak Mela, mungkin bisa dilanjutkan. Mbak Mela, ya sekali. Ya. Sudah bisa dengar saya? Sudah Bapak. Ya, mungkin sebelum lanjut ke cerita itu, atau nggak apa-apa Mbak Mela lanjut aja dulu, nanti kemudian setelah selesai baru saya sedikit akan bertanya kepada Mbak Mela. Oke. Ya, lanjut Silakan aja dulu, dilanjutkan Bapak. aja. Ya, lanjutkan maaf aja. sekali lagi. Oke. Setelah saya sembuh, saya langsung pulang ke Denpasar seorang diri kan. Nah, mulailah di situ kegelisahan saya. Apa arti kata suster yang bilang itu ibunya sudah dijamah, sudah dilawat Tuhan Yesus. Terus apa arti juga perkataan waktu saya dalam koma ditemuin itu bilang inilah yang kamu cari, itu yang menghantui saya, kegelisahan saya. Terus apa maksudnya saya kan nggak ngerti kan. Nah, pada suatu hari saya main ke tempat teman saya, notabene dia orang Kristen, ya kan, istilahnya main berkunjung. Nah, di situ dia kan minta izin ke saya nih, Teh, saya mau doa dulu buat mama. Ya, saya kan gitu kan. Nah, dia doa nih. Dia sebelum doa, dia puji-pujian, nyanyi dulu itu kan. Waktu itu kalau nggak salah judulnya tuh Sebatas Doa kan. Nah, dia khidmat sekali, dia nyanyi, terus dia berdoa untuk ibunya, untuk mamanya. Nah, tapi kenapa kok saya yang nangis? Sedangkan yang lagi didoakan ibunya dia, bukan ibu saya, bukan siapa saya kan. Kenapa saya yang nangis kan? Sampai akhirnya dia selesai, saya tanya, itu judulnya apa? Ini, tolong kirim ke saya lagunya, kamu punya? Ya, kirim ke handphone saya. Dikirimlah. Tapi waktu itu saya masih gini, loh, kok saya minta lagu rohani ya? Saya gitu. Saya ini kan dari keluarga ini, walaupun saya tidak pernah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, setidaknya kan saya masih dari keluarga agama seberang kan. Saya waktu itu langsung mendownload kan suara adzan. Walaupun itu dulu di kampung sering saya dengar. Tapi ini setelah saya kan kejadian setelah saya mengalami koma kan. Saya download tuh adzan. Saya dengarkan adzan. Tidak tersentuh di hati saya. Saya dengarkan lagu lagi rohani yang dikirim teman saya. Hati saya bergetar. Next, berapa hari lagi coba saya dengarkan lagi adzan. Tidak ada rasa. Dengar lagu ini lagi bergetar. Kayak orang gila saya cuma dengarkan cuma dua suara adzan dan lagu terus itu terus kan orang gila lama-lama saya. Nggak bener nih saya. Kalau saya teruskan gila saya. Akhirnya saya detik itu juga sudah daripada ini saya buat gila. Memang yang adzan itu saya delete, saya hapus. Tapi saya mendengarkan ini terus. Semakin saya mendengarkan ini, kok hati saya gemetar, hati saya getar gitu. Nah, sampai saya akhirnya meminta lagi sama teman saya, tolong kirim lagu rohani di handphone saya. Nah, semenjak itu saya mulai searching, saya mulai cari-cari di Google kan, karena waktu itu sendiri saya juga mungkin mau bertanya dulu sama orang, saya malu.
apalagi teman di kantor saya. Saya searching apa Kristen itu, apa Tuhan Yesus gitu. Siapa Tuhan Yesus? Saya searching sendiri. Sampai pernah saya bertanya sama teman saya, kamu tahu Yesus? Saya gitu. Saya dikatain sama teman saya, lu gila katanya. Katanya lu tanya-tanya itu. Loh, saya tanya kok gitu. Hati-hati loh, keluarga kamu tuh keluarga ini loh. Kamu kalau sampai murtad, kamu jadi kafir, kamu tempatnya neraka jahanam. Gantian saya tanya, lu kok bisa ngomong neraka jahanam? Memang lu udah pernah nyemplung di neraka, udah pernah lihat neraka? Saya kan gitu. Nah, terus dia bilang, udah nggak beres otak kamu. Maksudnya otak saya. Ya udah, saya kegelisahan saya itu terus gelisah dan gelisah. Ini siapa? Ini siapa? Saya harus bertanya ke siapa? Saya searching terus. Nah, sedangkan saya sendiri sudah ingin sekali mengenal Tuhan. Tuhan ini Tuhan Yesus kan, apa artinya ini? Saya harus bertanya ke siapa? Saya nggak ngerti. Bertanya ke teman saya pun teman saya juga menghujat saya yang sesama dengan saya. Saya bertanya ke teman Nasrani saya itu percuma, saya cuma banyak omong aja, jadi saya pendam waktu itu kan. Saya cuma pendam sendiri malah kayak orang gila. Akhirnya di saat kegelisahan saya, di saat saya sedang mengalami dilema, apa ini arti semua ini? Kan cuma dua loh kegelisahan saya waktu dalam koma. Ini yang kamu cari dalam hidup kamu. Dan waktu perkataan suster, puji Tuhan, ibu sudah dijamah dan dilawat Tuhan Yesus. Nah ini doang yang mengganggu pikiran saya. Karena saya nggak menemukan jawaban-jawaban. Cuma saya waktu itu intinya saya mendengarkan lagu rohani, sukacita, senang, damai. Waktu itu pemikiran saya, oh ini saya harus ke Kristen waktu itu istilahnya gitu kan. Karena saya mendengarkan ini nggak nyentuh. Di dalam kegelisahan saya akhirnya seperti orang depresi lagi. Saya mencari searching sendiri Kristen, saya mencari sendiri searching apa itu Tuhan Yesus, tidak ada yang iniin saya. Kayak orang depresi saya, nggak ada yang bimbing saya. Nah, bertemulah saya sama Ibu Pendeta Yuni, yang dimana beliau pendeta di Gereja Kristus Kasih Debes. Waktu itu saya bertemu sama beliau. Bertemu pun tidak sengaja. Dan saya pun tidak tahu beliau itu seorang pendeta. Intinya pertemuan saya juga ya bisa dibilang dalam keadaan saya ini pikiran kalut kan. Nah, singkat ceritanya lagi, saya bertemu dengan Pendeta Yuni, saya diberi nomor waktu itu kan, tapi tidak langsung saya hubungi. Saya juga udah anggap aja masa lalu, ngasih nomor ya ngasih nomor aja sudah. Nah, selang kurang lebih 1 minggu, saya ngubungi Bu Pendeta ini. Bu ini, Bu Pendeta kan juga itu kan nanya, ini siapa? Saya ini. Boleh saya bertemu Bu? Oh iya silakan. Datang ke gereja. Saya tinggal loh. Saya suruh datang ke gereja kan gitu kan. Karena saya tinggal di gereja. Nah, saya kira waktu itu ibu itu hanya ya pekerja biasa istilahnya yang ada di gereja itu. Tapi setelah saya sampai di gereja, saya ditemuin satpam kan mau temu siapa? Ibu Yuni. Oh, Ibu Pendeta lagi doa puji Tuhan. Ternyata beliau seorang pendeta. Saya masuklah ke gereja Debes Kasih itu. Saya masuk di kantornya. Saya disambut dengan sukacita sama Ibu Pendeta. Bahkan di situ juga ada staf-staf yang lain. Saya ungkapkan semua cerita saya di situ. Bu, ini apa ini, Bu? Artinya ini. Saya ungkapin lah kegelisahan saya ini. Nah, Bu Pendeta kan di situ tidak langsung, memang tidak bilang, oh Mbak Tata harus percaya Yesus nih. Bukan. Beliau ngademin lah, menenangkan hati saya katanya. Dengan cara menyampaikan pelan-pelan, Tuhan ini. Terus waktu itu Mbak Tata, di saat Mbak Tata
terpuruk, mungkin dalam keadaan koma atau apa, itu datang Tuhan. Tuhan itu tidak ingin Mbak Tata diambil terlebih dahulu sebelum Mbak Tata bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kedua kali untuk Mbak Tata hidup. Seperti itu. Tapi saya langsung gini, kalau memang saya dikasih kesempatan hidup, kenapa bukan Tuhan saya dulu yang waktu datang ke koma saya? Minimal datang ngasih simbol ke saya. Kalau waktu itu saya masih beragama seberang, minimal lah datanglah saya dilihatkan Ka'bah lah apa Mekah lah apa minimal saya dilihatkan orang Ustadz Kiai atau apa. Kok tidak? Tapi ini kenapa Tuhan lain? Saya tetap aja masih ngel di situ kan. Nah, karena menurut Bu Pendeta, waktunya Tuhan itu tidak ada yang tahu. Rencana Tuhan pun rancangan Tuhan tidak ada yang tahu. Mungkin Tuhan sayang Mbak Tata. Makanya Tuhan menegur Mbak Tata keras sekali, teguran keras. Tapi kerasnya itu biar Mbak Tata paham. Kalau Mbak Tata sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Nah, semenjak itu saya komunikasi, istilahnya Bu Pendeta ini, Mbak Tata nanti Mbak Tata bimbing saya ya. Iya Bu, saya kan gitu, kita lewat WA itu. Karena waktu itu sudah pandemi kan, tahun 2020 panas-panasnya. Lewat WA, saya sharing lewat WA kadang telepon. Nah, suatu ketika Ibu Pendeta ada pindah tugas ke Melaya. Saya dilimpahkanlah saya ke Ibu Suhana, majelis dari Kristus Kasih. Saya dibimbing Bu Suhana, sedikit demi sedikit gitu kan, dikasih pengertian apa yang tidak saya tahu, beliau menjawab, dan apa yang tidak istilahnya saya pengen sharing sama Bu Suhana. Nah, terus itu saya sudah waktu itu sudah kenal sama suami saya yang sekarang, waktu itu masih calon kan. Di mana notabene suami saya sudah Kristen dari lahir. Makanya di sini ada juga yang menghujat saya apa karena kamu pindah agama karena laki-laki. Tidak, saya tegaskan dulu sebelum saya teruskan kesaksian saya. Karena banyak sekali yang menghujat ke saya. Karena laki-laki, karena harta, karena ini. Sekali lagi saya tegaskan, tidak yang di luar sana. Saya pure karena saya tuh beda keyakinan sendiri, keinginan saya sendiri. Bukan karena laki-laki, apalagi laki-laki sekarang menikahi saya. Oke, saya teruskan kembali. Saya dibimbing sama Ibu Suhana itu. Pelan, dibimbing, saya sharing. Saya, apapun saya nggak tahu saya tanyakan. Sampai akhirnya, di terakhir, Bu Suhana bilang ke saya, Dek, mau nggak adik saya kenalkan sama teman Mbah Hana, panggilannya gitu. Namanya Bapak Wayang Yohanes gitu kan. Dia penginjil. Dia suka istilahnya pelepasan doa. Dia Tata harus pelepasan doa. Dia Tata harus ini, harus itu kan ceritanya. Nah, waktu itu saya, maaf sebelum saya berkenal sama Bu Suhana ini, sebelum kenal sama suami saya ini, saya pernah nih, suatu ketika, tapi setelah saya bertemu Bu Yuni, pendeta itu kan. Jadi begini, Bu Pendeta Yuni waktu itu membimbing saya seperti ini, itu saya sudah fix, saya harus mendalami ajaran Kristen. Saya harus mencari tahu Yesus. Saya harus benar-benar tahu kekristenan. Saya belajar, semangat kan. Nah, ini lepas sebelum saya tadi dibimbing yang sama Bu Suhana kan. Disitulah kegelisahan saya datang kembali. Saya mendalami Kristen, saya ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus, yang dimana hati saya sudah nyaman saya karena saya suka cita punya agama, semua pegangan hidup, tapi kok hati saya hampa, kayak gitu. Ada apa ini? Kenapa saya sudah ditolong Tuhan Yesus, kenapa saya tidak bisa membalas kebaikannya? Terus kenapa saya masih munafik? Waktu itu di telepon keluarga saya bilang, teh udah sholat, saya bilang udah. Teh ini udah yang berbau, yang ada sangkut pautnya dengan
waktu saya di agama seberang. Kan munafik saya. Sedangkan habis ditelepon selesai, sudah sholat, sudah telepon selesai, saya buka lagi searching Tuhan Yesus apa Kristen atau apa, kan munafik. Nah waktu itu saya depresi lagi. Apa mungkin ya saya harus menyatakan untuk keluarga kalau saya mau berkeyakinan ini? Tidak, saya nggak berani waktu itu gitu. Nggak berani. Biarin aja dah, yang penting keluarga nggak tahu ini waktu itu gitu kan saya. Semakin saya menutupi itu, semakin saya depresi. Jadi gelisah, nggak bisa tidur, kayak orang bingung. Kayak orang bingung sekali. Nah waktu itu akhirnya saya mengatakan, Tuhan kuatkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini, untuk meminta doa ke keluarga saya. Kalau saya ingin menjadi pengikut Yesus, kuatkan saya langkah kaki saya untuk melangkah pulang ke kampung. Waktu itu saya cuma minta doa itu aja, waktu doa gitu sama Tuhan, kan akhirnya saya pulanglah ke kampung. Tapi setidaknya saya sudah tahu kalau sebenarnya keluarga saya pernah suatu ketika waktu tahun 2000, itu kan tahun 2020, 2020 kan jelas sudah ada Android, ada apa. Dulu kalau saya video call sama keluarga saya, ini salib saya kasih belakang, nggak saya perlihatkan. Saya masih menghargai perasaan keluarga saya kan. Tapi entah kenapa pernah suatu ketika waktu video call. Iya, teman-teman, ini narasumber sinyalnya sedang ini ya, sedang apa? Terputus. Kita lagi coba sambungan kembali ya, karena memang sinyal ini lagi tidak stabil. Oke, kita coba sambungkan ulang. Ya. Ya, silakan Mbak Mela, tadi sempat terputus kita. Iya. Iya. Oke, saya lanjut kembali. Nah, saya waktu itu langsung bilang, Tuhan kuatkan saya ingin memberitakan kebenaran ini, yang dimana saya ingin jadi pengikut Tuhan Yesus kan. Minimal saya harus minta doa, memberitakan ini kepada keluarga saya, yaitu orang tua saya kan. Nah, habis itu saya dikuatkan kaki saya untuk melangkah pulang ke kampung. Hari pertama saya pulang kampung. Saya tidak boleh langsung masuk rumah. Jangan masuk rumah sama siapa. Haram rumah ini diinjak kaki kamu. Itu kan. Nah, saya waktu itu tidak membantah. Waktu orang mama saya bilang gitu. Saya pulang, saya menghindar dulu. Saya tidur di tempat saudara saya, tapi saudara saya juga tidak mau ngomong sama saya. Karena udah tahu kan, saya kok mau pindah agama gitu kan. Sekarang tidak ada orang dimanapun, terus ada seorang anak, apa istri atau suami atau siapapun menyatakan saya mau jadi pengikut Yesus, terus mereka langsung bersorak-sorak, tidak ada. Bullshit kalau itu ada. Yang ada cuma makian. Benar. Saya dimaki sehari. Saya dihujat 2 harinya. Saya dicaci hari ketiganya. Saya hari keempat semua kebun binatang keluar semua. Padahal orang-orang keluarga saya itu orang-orang terpandang. Misalnya, titel haji semua. Tapi kok sampai kandang semua tuh keluar, hewan yang di kandang lah keluar semuanya. Sampai akhirnya saya ngedrop, saya ngedown, saya hari ke-6 tidak kuat kembali. Waktu itu saya tidak kuat. Saya waktu itu nulis ya. Percuma saya pamit pun juga nggak bakal suruh. Jadi selama 6 hari saya nggak boleh masuk rumah, kok najis katanya dimasukin, saya haram gitu. Karena saya ingin jadi pengikut ajaran sesat. Kalau mengatakan orang Kristen itu ajaran sesat, nah gitu kan. Saya nulis nih surat, entah mau dibaca sama ibu saya apa tidak, yang penting saya nulis. Di tangan saya ini seperti ada yang menggerakkan, mungkin Roh Kudus ya, gitu.
Saya tulis, saya cuma minta pamit pulang ke Denpasar. Teteh minta doanya, Teteh mau menjadi pengikut Yesus. Nah, ini yang gerak-gerak terus. Sampai terakhir saya sampai bilang, "Mah, cukup itu. Mamah mau menghujat saya, mencaci saya, mau memaki saya. Sampai mama mau membunuh saya sekalipun silahkan. Tapi tolong jangan pernah menghina Tuhan saya. Karena bagi saya tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus." Waktu itu saya ini nulis. Jangan pernah sekali-sekali lagi menghina Tuhan saya. Salah Tuhan saya apa? Nah, kecewa saya di sini. Saya sakit hati, tapi ya wajar, waktu itu memang masih sakit hati. Karena bagi saya nggak pernah menghina Tuhan kalian. Kalian kok menghina Tuhan saya? Saya mau pulang, mau minta doa. Saya mau pulang itu mau menyampaikan, saya mau minta jadi pengikut Yesus. Tinggal bilang, iya saya restui kan gampang. Tapi tidak ada yang seperti itu. Bohong banget kalau ada orang langsung bilang, iya suka-suka, itu bohong banget kan. Saya pulanglah seorang diri ke Denpasar tanpa, ya sudah. Itu surat mau dibaca apa tidak, saya waktu itu bodo amat lah itu. Saya pulanglah ke Denpasar. Tapi di saat saya pulang, Tuhan kuatkan saya. Gitu. Untuk tetap teguh di dalam Kristus. Kuatkan saya. Tapi bohong banget saya. Langsung kuat terus. Enggak. Sampai ke Denpasar. Nah, saat saya, yaitu yang akhirnya saya sama Bu Yuni yang diserahkan kembali sama Bu Suhana itu kan. Saya dikuatkan. Melemah lagi saya. Melemah lagi dalam artian, ya saya waktu itu sudah kenal sih sama suami saya sekarang kan. Nah, melemah lagi dalam arti, saya ikut Yesus kenapa berat sekali hidup saya. Mau makan aja susah. Saya gitu. Dulu waktu saya ikut keluarga saya mau minta apa aja dikasih. Itu sempat mau melemah lagi saya. Sampai saya gini, aduh Tuhan, aku membela nama Engkau di depan mata keluarga saya. Saya mempermuliakan nama Engkau. Tapi kok hidup saya jadi sengsara kayak gini ya, mau apa-apa nggak bisa. Mau beli apa susah, mau ini susah, cancel semuanya. Finansial juga udah, keluarga tidak mau tahu. Lu mau gembel kayak, lu mau ngemis kayak, lu mau apa kayak. Itu gak lu. Karena lu nggak ikutin aturan keluarga. Coba kalau lu ikut keluarga, lu hidup lu enak kayak dulu lagi. Lu mau butuh apa, mau kekurangan apa, walaupun lu kerja, kita tetap membantu. Udah down saya. Aduh, berat Tuhan. Saya nggak mampu. Tuh waktu itu. Saya mau pulang ke keluarga saya. Itu sering saya dulu cekcok terus sama yang sekarang suami saya itu. Mau pulang, mau pulang, mau pulang, mau pulang. Nggak kuat saya dengan kehidupan. Serba kekurangan. Karena jujur, saya waktu kerja, saya waktu sama keluarga, saya nggak pernah kekurangan. Tapi kenapa waktu itu saya memutuskan ingin mengenal Yesus, ingin jadi pengikut Yesus, hidup saya serba kekurangan. Berantem terus saya sama suami saya ini. Mau makan ini nggak bisa, itu nggak bisa, sampai akhirnya saya drop down. Kenapa? Saya membela nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak ada buat saya. Saya seorang diri. Saya mau minta apa nggak bisa. Saya nggak punya apa-apa. Justru saya di saat ngedown saya tidak punya apa-apa. Kok saya mengenal Yesus? Saya sudah tidak kuat. Cara orang bilang mau beli makanan yang berkelas saja sudah nggak mampu saya. Jadi maaf, ini sekali lagi saya sambung karena ada juga yang bilang ke saya, karena Indomie satu kardus kamu pindah Nasrani. Bukan hanya jangankan satu kardus Supermi, saya bosnya Supermi juga Indomie. Hati-hati makanya kalau ngomong di sini. Saya jelaskan, saya aja ingin kenal Yesus saja mau makan susah, kok ada yang bilang satu Indomie kardus sembarangan kalau ngomong, ya hati-hati itu juga. Nah, saya teruskan kembali di sini. Di saat saya ngedon di sini, saya dikenalkan sama Ibu Suhana, namanya Bapak Wayan Johannes. Beliau penginjil. Saya dikenalkan sama beliau. Beliau dengan sukacita melayani saya. Yang dimana saya waktu itu sudah rusak, udah down, otaknya udah stres. Mungkin dia dibilang. Pertama kali bertemu, beliau ngomong apa, saya iya aja di mulut, tapi saya nggak nyantel. Terus sekarang ini kan, iya. Tapi saya di sini saya nggak tahu otak saya kemana. Karena pikiran saya cuma satu. Saya nggak kuat
hidup seperti ini. Mau makan susah gitu. Tapi berlambat laun dengan sabar Bapak Wayan Yohanes ini membimbing saya sampai akhirnya beliau, kamu harus doa pelepasan. Biar semua masa lalu kamu semua hilang semua, dendam kamu apa sama keluarga kamu lepasin semua, apa yang mungkin kamu dalam tubuh kamu mau pakai kayak apa kayak lepas semua, pasti kamu beban kamu akan hilang. Tidak ada saat di otak kamu tidak ada lagi keinginan untuk duniawi lagi. Saya doa pelepasan sama Bapak Wayan. Sampai 3 kali saya doa pelepasan. Memang benar puji Tuhan luar biasa. Di situ saya menangis karena waktu itu saya mahal air mata. Saya tuh paling mahal air mata saya mengalir kalau tidak benar-benar saya untuk keluarga saya waktu itu. Karena saya memang bisa dibilang preman, saya tidak, istilahnya saya mau baku hantam setiap hari, bahkan sama keluarga pun saya baku hantam sendiri, makanya air mata itu jarang bisa keluar saya. Tapi anehnya, saya dibimbing, saya diurapi, doa pelepasan sama Bapak Wayan. Kenapa ini air mata? Tidak ada rasa gengsi untuk terus mengalir. Tapi memang benar puji Tuhan. Setelah saya diurapi, dibimbing sama Bapak Wayan, hati saya tenang. Tenang. Tapi tenang tidak tenang selamanya. Hanya seketika tenang saya. Depresi kambuh lagi. Dalam arti dia memang seketika tenang sekali. Tenang hati saya. Memang lepas semuanya. Waktu doa pelepasan diurapi. Tenang hati saya. Tapi nggak berjalan lama. Tetap ini bergejolak kembali. Sekali lagi bergejolaknya, gelisahnya. Susah hidup saya. Mau makan nggak bisa. Susah sekali. Tapi kalau saya kadang di waktu di WA sama bapak saya, "Tah, bagaimana kabar?" Saya bohong. Puji Tuhan luar biasa baik Bapak. Tapi dalam hati saya susah. Keinginan pulang lagi saya. Sudah ada. Saya memutuskan pulang kabur. Nih. Ya kabur. Waktu itu saya sudah di airport. Sudah. Waktu itu saya telepon keluarga. Teteh mau pulang. Saya minta tiket. Wah senang di sana. Saya sudah di airport nih. Ya kan. Saya sudah di airport mau dirapit saya. Kok tahu-tahu suami saya ini. Yang dulu waktu itu jadi calon. Nyusul saya di airport. Kamu mau apain? Mau pulang. Oh saya diseret kayak kambing namanya kan. Sampai di parkiran airport itu. Pulang saya. Jadi kan saya nggak jadi lagi. Pulang. Nah di situ saya diteguhkan terus sama Bapak Wayan. Saya waktu itu gini. Ini saya ini sudah mengaku pengen ikut Yesus. Tapi kok saya masih kayak gini terus. Istilahnya masih bimbang. Masih ini kan. Seperti itu. Nah terus dengan sukacita Bapak saya ini terus menyupport saya, mendoakan saya. Bahkan kan waktu di saat saya benar-benar ini galau waktu itu, bisa dibilang bingung pikiran saya. Sebelum benar-benar saya bertemu Bapak Wayan sama calon suami saya, memang saya dapat kabar mama meninggal kan. Nah, itu pun dipersalahkan. Mama meninggal karena kepikiran saya karena saya mau jadi ikut pengikut Yesus. Itu juga disalahkan sama keluarga saya sampai detik ini. Kematian orang tua saya dikira saya penyebabnya, padahal itu udah takdir Tuhan. Itu kan. Nah, saya mau pulang tidak boleh. Karena waktu itu saya istilahnya waktu itu saya pulang juga di sana juga udah pulang, udah ini percuma juga, paling isinya hujatan atau apa juga saya terima aja kan. Nah, dengan keadaan saya down, keadaan apa, saya sama Bapak Wayan itu diurapi, dibimbing, doa pelepasan, itu pun sering untuk menguatkan saya. Tapi tidak sekali saya didoakan, saya ini tidak, berkali-kali itu. Sampai akhirnya saya pelan-pelan, saya ini sendiri kan. Tuhan,
Saya dulu nggak punya agama. Saya dulu tidak tahu agama saya apa, Tuhan saya siapa. Sampai saya benar-benar ditegur, diberi cobaan, tapi yang waktu saya koma kok yang datang Tuhan Yesus. Berarti saya masih disayang. Saya berarti masih diberi kesempatan dua kali lagi untuk hidup. Kenapa saya dikasih kesempatan 2 kali ini saya tidak pergunakan sebaik-baiknya? Sedangkan kita kan mati nggak tahu. Duduk aja habis ini mati juga. Kita nggak ngerti semua. Nah, saya langsung, Tuhan, kok saya kayak gini ya? Saya sudah diberi kesempatan hidup, tapi kok saya seperti ini gitu. Nah, memang bapak saya ini juga kadang kalau saya melenceng salah, negur saya, tak jangan seperti ini, jangan seperti ini. Itu bapak saya. Bapak Wayan itu notabene beliau orang Bali, tadinya Hindu. Tapi puji Tuhan sudah percaya Yesus dan sudah menerima Yesus. Nah, ini bukan siapa-siapa saya. Ikatan darahku nggak ada. Tidak ada sama sekali. Kenal juga dari busana dikenalin. Tapi yang bikin saya luar biasa. Luar biasanya Yesus di hidup saya. Apa yang sudah hilang dari hidup saya. Orang tua saya sudah nggak ada. Keluarga saya sudah meninggalkan saya, mengucilkan saya, menghujat saya. Bahkan saya tidak dianggap. Saya menerima keluarga baru. Yang dimana ini Bapak Wayan ini sudah seperti sama orang tua saya. Ibu juga seperti orang tua kandung saya. Keluh kesah saya apapun itu Bapak saya. Makanya tadi saya bilang Tuhan Yesus luar biasa sekali memberikan perpanjangan tangan yang tidak salah orang. Walaupun saya memang agak error kadang. Dikasih tahu sini. Tapi beliau dengan sukacita, dengan sabar ini saya. Sampai akhirnya saya yang tadi saya bilang. Saya diberi kesempatan hidup 2 kali lagi. 2 kali sama Tuhan. Kenapa saya nggak mempergunakan kesempatan ini? Dan di mana orang yang sudah meninggalkan saya tidak peduli sama saya. Ini datang orang peduli sama saya, sayang sama saya, kenapa saya sia-siakan? Nah, disitulah saya mulai merubah. Dan puji Tuhannya, apa yang hilang dari hidup saya digenapi di tahun 2021. Saya dibaptisi di 2021. Saya menikah bersama suami saya di 2021. Saya benar-benar mempunyai keluarga yang dulu sudah hilang, meninggalkan saya, yang sudah jijik sama saya. Mereka nganggap saya mungkin anjing atau apa. Karena mereka jijik aram melihat saya. Tapi puji Tuhan, 2021 ini Tuhan Yesus luar biasa buat hidup saya. Tuhan Yesus mengembalikan apa yang sudah hilang dalam hidup saya. Saya diberikan kembali orang tua. Walaupun orang tua angkat bapak rohani saya, bapak saksi saya. Tapi rasa kasih sayangnya kepada saya luar biasa. Kalau tidak Tuhan Yesus yang mengirimkan perpanjangan Tuhan Yesus sampai sekarang, saya juga tidak bisa dibaptis. Saya mungkin tidak sidi, saya tidak nikah. Nggak tahu hidup saya. Hanya kenal-kenal Yesus saja. Makanya di sini saya selalu kalau bersaksi atau saya apa, saya bukannya mengagungkan atau apa, tapi saya di sini mengucap puji syukur saya hanya berterima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan saya dengan seseorang yang benar-benar menerima saya, yang dimana saya hancur, yang di mana saya tidak tahu saya harus bagaimana. Beliau yang membuat saya jadi tegak berdiri kembali seperti ini. Saya sampai bisa duduk di sini kesaksian di channel Bapak Pendeta Yusuf itu juga karena kekuatan Tuhan Yesus dan karena dukungan dari Bapak saya. Bukannya apa? Karena kemungkinan kalau saya hanya berdiri sendiri tanpa ada support, tidak ada dukungan doa, tidak ada penguat buat saya, tidak mungkin saya sampai seperti ini. Jadi sekali lagi di sini saya, Tuhan Yesus sangat luar biasa buat saya. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus. Makanya di sini saya mengatakan, terima kasih Tuhan.
memang benar-benar teguranmu yang nyata, lebih baik teguran yang nyata ini kepada saya. Saya ditegur benar-benar sama Tuhan Yesus dengan kecelakaan, alami koma, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang dimana saya akhirnya percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di tahun 2021. Dan saya mendapatkan keluarga yang benar-benar baik, benar-benar luar biasa buat saya. Jadi di sini sekali lagi saya mau, ini pribadi saya. Kalau ada yang mengatakan saya pindah agama karena laki-laki, ada yang mengatakan saya pindah agama keyakinan karena Indomie satu kardus, ada yang mengatakan harta atau apa, itu hak Anda untuk ngejat saya. Tapi sekali lagi di sini saya tekankan, kalau Anda tidak pernah mengalami atau menyaksikan apa yang pernah saya alami, jangan sembarangan ngomong hoax atau apa. Nanti suatu saat saya berdoa untuk Anda yang di luar sana yang menghujat saya. Semoga Anda cepat bertobat. Cepat menerima Tuhan Yesus. Baru Anda sadar di situ. Luar biasanya Yesus. Jadi sekali lagi, itu hak Anda menghujat saya apa? Saya tidak peduli di situ. Tapi sekali lagi di sini saya mau menegaskan melalui channel Bapak Pendeta Yusuf ini. Saya sangat terima kasih sekali. Saya diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran, kesaksian saya sebenar-benarnya. Agar semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat buat yang lain, berkat yang menyaksikan, mendengarkan, berkat buat saya sendiri pribadi. Dan melalui kesaksian ini di tempat Bapak Pendeta Wayandira, semoga dengan Bapak Dira memberikan waktu luang, tempat, semoga terberkati sekeluarga, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi saya mengucapkan di sini terima kasih buat suami saya yang selalu mendukung saya, support saya. Dan terima kasih juga buat bapak saya, Bapak Wayan Yohanes, yang dengan rela, yang saya juga kalau mau dihitung-hitungan pelayanan atau apa dari Bapak bensin apa, saya nggak bisa membalasnya. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan bapak saya. Karena saya merasakan sendiri kebaikan bapak saya. Maka saya bilang, Tuhan Yesus luar biasa buat hidup saya, yang sudah mengambil saya di hidup saya, yang sudah hilang dari hidup saya. Tuhan Yesus kembalikan, saya mempunyai orang tua, saya punya suami, saya punya saudara baru seiman saya, menguatkan saya hingga saya mampu berdiri, saya hingga mampu bersaksi di rumah Bapak Pendeta Dira ini. Dan saya sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus luar biasa, tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Dan terima kasih buat Bapak saya, Bapak Waya dan Ibu, terima kasih suami saya, terima kasih Bapak Pendeta Dira yang sudah memberikan waktu, meluangkan waktu, memberikan tempat. Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan buat sekali lagi buat semuanya yang mendengarkan kesaksian saya, mendengarkan entah melihat atau apa, saya terima kasih dan terima kasih. Semoga kesaksian saya ini beri berkat bagi yang mendengarkan atau yang melihat. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yusuf Anubulu udah memberikan kesempatan saya untuk bersaksi di channel Bapak. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu ini untuk memberikan kesaksian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kembali ke room. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Mela atas kesaksian yang luar biasa. Ya, bagaimana mengalami Tuhan secara adikodrati, secara supranatural. Dan itulah yang selalu saya katakan, bahwa Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf yang dibukukan, tapi dia firman yang ditulis di dalam buku. Jadi dia nyata, dia dialami, dia dirasakan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita hanya mempercayai huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, itu adalah
satu kondisi yang sangat membahayakan bagi orang-orang yang hanya mempercayai tulisan di dalam buku, karena tulisan itu siapa aja bisa buat, siapa aja bisa menulis dalam buku. Apalagi Anda tidak mengenal, Anda tidak mengetahui, Anda tidak mengalami, terus kemudian mempercayai hanya berdasarkan cerita dari orang lain. Ini kan ngeri sekali kalau Anda beriman dengan cara seperti itu. Ibu Mela mengalami sesuatu yang luar biasa dan dia merasakan, dia bersentuhan langsung dengan Tuhan. Dan itulah yang selalu saya katakan, kesaksian di dalam Tuhan Yesus adalah kesaksian kebenaran karena mengalami, ya. Karena mengalami. Jadi bukan hanya bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita tidak mengalami, terus kemudian kita mengucapkan itu kan berarti kesaksian dusta. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain. Nah, kalau Anda tidak mengalami, Anda tidak menyaksikan, itu kan kesaksian bohong. Anda menipu diri sendiri, Anda menipu Tuhan, Anda menipu orang banyak, Anda tidak pernah menyaksikan Tuhan, tapi Anda bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain. Nah, itu loh. Ya, teman-teman pintar sedikitlah logika, nalar sedikitlah jalan. Mengenal Tuhan yang benar itu sangat simpel kok, sangat sederhana. Cuman memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kuasa kegelapan menutupi dunia, sehingga manusia itu lebih senang dongeng, lebih senang percaya kepada berita-berita bohong. Ya, Bu, saya mau bertanya sedikit nih Mbak Mela. Tadi ada yang saya lihat terlewatkan. Ya. Dulu waktu masih di Islam, Ibu dalam didikan keislaman dulu bagaimana cara berinteraksi kepada orang-orang yang non-Islam? Oh iya. Bagaimana caranya dididik di dalam Islam dulu? Silakan Bu, ditambahkan sedikit sebelum kita masuk ke interaksi. Jadi dulu kalau sentuhan yang di Muslim itu bukan nggak boleh. Suaranya nggak jelas ya, Mbak Mela, bisa diulang? Sebentar. Iya Pak, jelas? Iya Pak, jelas. Ya, ini baru jelas. Silakan Mbak Mela diulang. Dulu waktu di Muslim bersentuhan dengan lawan jenis nggak boleh. Itu bukan muhrim. Nah, seperti itu. Tapi saya dasarnya ya mau salaman sama siapa aja sah-sah aja. Orang kita disodorkan tangan, masa saya mau gini? Kan nggak mau saya juga kan. Ya tetap walaupun habis ketahuan saya dimarahi, ketahuan marahi. Dalam hati saya mereka baik kok menyodorkan tangan. Kok saya menolak? Yang gitu. Terus keluarga saya juga menekankan ke saya, jangan kenal sama orang Nasrani. Karena dulu saya pernah punya teman, namanya Mariana. Waktu itu berkenalan waktu saya dia studi banding ya bisa dibilang tamasya waktu saya sekolah ketemu di Taman Mini. Nah, zaman itu kan belum ada telepon, belum ada handphone, belum ada BBM atau WA. Jadi lewatnya surat menyurat. Nah, waktu Natalan saya ngirimlah surat kartu ucapan. Kartu ucapan. Ya, selamat Natal. Karena waktu ketemu di Taman Mini kita kan cuma tukar alamat. Ya. Saya kirim kartu Natal, selamat Natal, ngucapin. Direspon lah sama teman saya ini. Mungkin teman saya membalas surat. Terima kasih atas ucapan Natalnya ini gitu kan. Ketahuan sama keluarga saya. Nah, keluarga saya bilang, kamu kok punya teman dari agama sesat. Gitu. Nah, saya langsung bilang, loh itu kan manusia. Kita juga manusia. Kita diciptakan sama Tuhan, teman saya juga diciptakan sama Tuhan.
salahnya di mana? Salahnya di mana? Nah, tetap Ya. bilang di situ. Bilang di situ. Jangan Jangan sekali-sekali sekali-sekali berteman sama orang yang beragama sesat. beragama sesat. Nah, sampai Nah, berkata sampai begini berkata begini sama saya. sama saya. Ini kakek saya Ini yang keras kakek sekali. saya yang keras sekali. Waktu itu kan, Waktu itu kan. kamu bisa melihat Kamu Tuhan bisa melihat kamu Tuhan nggak? Ya enggak lah, Ya saya enggak gitu lah, kan. saya gitu kan. Tuhan kamu Tuhan perempuan kamu apa laki-laki? perempuan apa Nggak tahu, Nggak tahu. gitu kan. Gitu kan. Itu yang benar. Itu yang benar. Sedangkan agamanya orang Kristen, itu yang disalib itu laki-laki. Nah, ada kelaminnya juga. Maksudnya kan istri laki-laki. Berarti itu manusia. Masa manusia nyembah manusia? Nah, logikanya aja. Seperti itu, keluarga saya doktrin saya. Nah, makanya waktu itu saya sama teman saya sudah alamatnya sama keluarga saya semuanya itu buangin semua. Nah, seperti itu Bapak. Jadi didikan keluarga saya itu kalau mengatakan Kristen itu agama sesat. Nah, begitu itu Jadi, Pak Pendeta. Mbak Mela sempat berpikir nggak kok ada ajaran seperti ini ya? Enggak Kok lah Pak, orang saya juga nggak ingin dalami kok. Oh. Saya kan Ya, waktu itu baik. cuma taunya logika aja. Jadi karena dari hati sendiri saya juga dari keluarga agama seberang, tapi saya nggak mau mendalami. Tidak paham. Nggak Iya. paham. Ya itulah apa orang yang cuman bisa berbicara tapi juga tidak memahami ajarannya ya. Artinya Ya, sedangkan di Muslim saja di dalam ini dalam kitabnya mereka kan mereka mengakui bahwa Allah itu punya tangan. Tapi Ya. tangan kanan semua, dua-duanya tangan kanan semua. ya. Nah ini kan berarti kan identik juga dengan sama juga dengan manusia gitu loh. Bahkan lebih aneh lagi, mereka tangannya katanya kanan dua-dua. Itu berarti kan tidak tidak sempurna. Kalau tangan kanan dua-dua itu kan berarti untuk apa tangan kanan dua-dua? Itu kan berarti sesuatu yang sulit sekali untuk logika bisa ini ya. Iya. Gitu. Baik, oke teman-teman.